Baru-baru ini, Paus Benediktus ke-16 meninggal dunia. Dalam duka, kita dapat melihat serangkaian upacara pemakaman yang berbeda dari pemakaman awam atau klerus Katolik lainnya. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui apa yang terjadi saat Paus meninggal dan apa makna dari proses penguburan seorang Paus. Well, ketika seorang Paus yang masih menjabat meninggal dunia, Sekretaris Negara Vatikan atau Camerlengo atau Chamberlain, yaitu sebutan untuk pengurus rumah tangga Gereja Roma, mengkonfirmasi wafatnya Paus dengan memanggil nama Paus sebanyak 3 kali. Jika tidak ada jawaban, dulunya Chamberlain ini akan menggunakan palu perak khusus untuk memukul dahi Paus. Nah, jika Paus tidak menjawab atau tidak bereaksi, maka Chamberlain akan menyatakan bahwa Paus meninggal dunia. Seiring perkembangan teknologi, wafatnya Paus diumumkan berdasarkan pemeriksaan medis oleh dokter, sehingga pukulan palu di dahi ini tidak dilakukan lagi. Dan, apa yang terjadi pada saat Paus meninggal dunia? Pertama, Chamberlain akan mengesahkan sertifikat kematian Paus. Lalu, Chamberlain akan melepaskan cincin nelayan atau bahasa Inggrisnya Ring of the Fisherman, bahasa Latinnya Annulus Piscatoris. Apa itu cincin nelayan? Cincin nelayan adalah salah satu atribut resmi yang dikenakan oleh Paus. Nelayan dalam tradisi suci menyimbolkan tugas perutusan para rasul. Kalau kalian ingat, Tuhan Yesus mengutus para rasul sebagai penjala manusia. Cincin nelayan ini juga berfungsi sebagai stempel untuk menyegel dokumen resmi yang ditandatangani oleh Paus. Juga, jika kita bertemu dengan Paus, kita punya tradisi mencium cincin nelayan ini yang menyimbolkan rasa hormat dan ketaatan kita pada Paus selaku wakil Kristus di dunia ini. Setelah cincin nelayan dilepaskan dari jari Paus, maka Chamberlain akan menghancurkan cincin ini dengan palu di depan para kardinal dan menyegel ruang kepausan dengan segel lilin. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemalsuan dokumen yang bisa saja terjadi dan juga untuk alasan keamanan negara, karena kita tahu Paus juga pemimpin kota negara Vatikan. Selain itu, gerbang yang menuju ke Basilika Santo Petrus akan ditutup dan bendera diturunkan menjadi setengah tiang tanda perkabungan. Nah, tahta Paus akan disebut sede vacante atau tahta kosong. Karena itu, seluruh otoritas kepausan akan diambil alih oleh Chamberlain sampai Paus yang baru terpilih. Chamberlain juga mengurus pemilihan Paus dalam sidang konklav, di mana para kardinal dari seluruh dunia yang punya hak suara akan berkumpul di Kapel Sistina. Tapi kondisi sede vacante ini tidak berlaku pada saat wafatnya Paus Benediktus ke-16, karena beliau sudah emeritus atau bukan Paus yang sedang menjabat. Back to the topic. Bagaimana Paus dimakamkan? Jenazah Paus mengenakan jubah kepausan berwarna merah. Jenazah Paus harus dimakamkan 4-6 hari setelah beliau wafat. Dalam 3-5 hari pertama, jenazah Paus disimpan di dalam Kapel Clementine di dalam Basilika Santo Petrus. Untuk pemakaman akan dilangsungkan di altar utama atau di luar lapangan Basilika Santo Petrus. Menariknya, sebelum misa berlangsung, jenazah Paus ditempatkan di dalam 3 lapisan peti, yaitu peti cemara, peti timah, dan peti elm, yang masing-masing lapisan punya maknanya tersendiri. Peti cemara adalah lapisan terdalam yang terbuat dari cemara. Dalam lapisan ini ditempatkan juga sekantong koin, boleh emas, perak, atau tembaga. Nah, jumlah koin sama dengan jumlah tahun kepausannya. Peti cemara melambangkan bahwa Paus adalah manusia biasa sama seperti kita. Peti cemara disegel dengan 3 pita sutra dan ditempatkan ke dalam lapisan peti kedua yaitu peti timah. Peti timah ditutup dengan solder, diukir dengan nama Paus dan tanggal kepausannya, lalu ditempatkan di peti lapisan terluar yaitu peti elm. Elm ini sejenis tumbuhan kayu yang melambangkan martabat Paus. Lalu peti elm ini dipaku rapat dengan paku emas. Paus akan dimakamkan biasanya di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di dekat makam Santo Petrus, Paus pertama Gereja Katolik.
Namun, waktu dia masih hidup, paus juga tetap bisa request di mana dia akan dimakamkan. Selain prosesi pemakaman, gereja kita juga punya tradisi untuk mendoakan paus yang meninggal selama 9 hari berturut-turut atau sebutannya Novem Diales. Itulah peristiwa yang terjadi saat seorang paus meninggal dan apa makna dari proses penguburan seorang paus. Thank you for watching guys and God bless you.